Kita review ulang. Oke, kita review ulang sebelum kita membahas follow up. Yang pertama itu yang harus kita ingat ulang adalah bagaimana tahapan prospecting. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ketemu orang langsung aja ngomongin masalah PTBS. Kita lupa bahwa tahapannya itu ada preparation-nya dulu. Ya, jadi sahabat, hal yang membuat kita kadang-kadang gagal di tengah atau di akhir karena kita tidak mempersiapkan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita eh, apa lakukan sebelum memprospek. Yang pertama adalah preparation. Ya, preparation apa aja Teh Miftah? Yang pertama yang harus terlihat detail, detail oleh orang yang akan melihat kita, calon reseller kita. Tentunya dong, setiap orang mau ketemu orang lain itu pengen fresh nggak sih? Pengen wangi nggak sih? Pengen diutamain nggak sih? Semuanya pasti pengen begitu. Pengen ketemu orang tidak lesu, tidak lunglai gitu ya. Semua harus fresh. Maka Bapak Ibu, penampilan yang oke. Yang ibu-ibu pakai jilbab, jilbab matching. Sama bajunya, sama prosnya, kelihatan oke, kelihatan siap, kelihatan bahwa inilah adalah waktu yang tepat untuk bertemu dengan calon reseller. Ya, wangi, sigap, sikapnya ramah, terus mentalnya juga bahagia gitu ya. Whatever di luaran sana, di rumah ibu bapak sedang ada masalah sama suami atau sama istri atau sama anak atau sama mertua atau sama tetangga, itu taruh dulu, simpen dulu. Jadi tetap ketemu klien harus fresh. Itu. Dan yang jangan lupa mindset. Mindset kita bukan mau menawarkan, tapi mau mencari solusi. Namanya prospecting adalah menambah daftar nama orang-orang yang mau kita ketahui kebutuhannya. Sehingga yang kita titik beratkan adalah need-nya. Bukan kita menawarkan. Kita mau menawarkan, bukan. Tetapi kita mau membantu dia menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang kita punya. Itu mindsetnya. Terus jangan lupa, masih di dalam preparation, tools, alat. Ini yang kadang-kadang kita tidak siap. Bawa produk seadanya. Padahal produknya segambreng PTBS. Terus ada buku panduan, kita lupa bawa. Ada formulir, kita lupa bawa. Video-video enggak kita siapin dulu. Siapin dulu, karena kita harus tahu latar belakang orang yang mau kita prospek ini apa, siapa. Apakah pengusaha, apakah ibu rumah tangga, atau pelajar, mahasiswa, atau mungkin mantan pemain MLM. Nah, ini harus sudah kita kantongi semuanya Bapak Ibu. Sehingga apa? Pelurunya banyak, buat nembaknya banyak. Ibu atau Bapak tidak ketembak duluan gitu ya. Jadi kita preparation sampai semaksimal mungkin. Prinsipnya juga jangan lupa, dimanapun, kapanpun, siapapun siap. Kadang kebanyakan, kalau udah merasa leadernya sering bantuin keenakan. Waduh, kalau ada Umi Kalsum pasti nih bisa nih dia nih closingin orang ini. Jadi Bapak Ibu, kita fokus ke prospeknya itu bukan mau ngabisin duit orang, tetapi menyampaikan solusi yang dia butuhkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mindsetnya sudah kayak begitu, ngegerolong ngomongnya juga enak, tidak ada beban. Ini kadang-kadang belum apa-apa udah mikirin ini orang harus closing, pokoknya bagaimana caranya. Jangan begitu Bapak Ibu. Jadi tidak tereksplor yang mau kita sampaikan. Ya, otaknya udah closing, closing, closing 400.000, 400.000, tunggu dulu. Ini orang betul beneran nggak membutuhkan solusi dari kita, itu patokan utamanya. Nah, itu masih dalam preparation. Jadi tools, alat, semua ya, eh, mindset kita benahin dulu, terus bertemunya juga kita fresh, oke, siap, sigap, bahagia, kelihatan luwes, asik ngobrolnya dari awal begitu, udah seneng orang. Ya, orang udah nyaman ngobrol sama kita. Lanjut Bapak Ibu, di ice breaking selanjutnya.
Ice breaking, Teh Miftah, gimana? Cairin suasananya Bapak Ibu dengan apa? Salam, sopan, santun, itu dulu. Yang dilihat kan itu. Salam, sopan, santun, ramah, enak diajak ngobrolnya gitu ya. Basa-basi Bapak Ibu. Kalau diajak masuk ke dalam rumah, mulai lihat. Ada properti apakah di sana? Apa ada banyak akuarium? Apa banyak piala-piala? Atau banyak foto-foto? Itu bisa jadi ice breaking buat kita. Ya, lanjut ke tahapan selanjutnya Bapak Ibu. Belum dulu kita ngobrolin bisnisnya, belum dulu. Ya, di building trust ini kita mengakrabkan diri. Seolah-olah mindset otaknya calon reseller kita isinya sama kita. Maka apa yang harus dilakukan? Biasanya 3 hal. Yang pertama, eh, pekerjaan atau keluarga atau juga hobi. 3 hal ini dikemas sama kita sehingga apa? Nyambung dulu ngobrol seolah-olah pemikirannya sama nih. Nah, itu di building trust. Ada satu hal yang harus kita tekankan di building trust ini, yaitu mendengarkan. Ulah nyerocos sorangan, ulah. Jangan nyerocos sendiri, Bapak Ibu. Kita kan sedang mau tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Berarti TikToknya juga harus dapat. Mendengarkan ini hal yang paling penting. Sehingga masuk ke dalam building need sudah tidak ragu lagi. Karena di situ kita juga udah tahu ya sebelumnya latar belakangnya apa. Building need ini sangat erat sekali dengan kaitannya latar belakang orang tersebut. Misalnya ibu rumah tangga. Ini pasti memiliki hal yang berbeda dengan pelajar. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ini juga tergantung dengan latar belakang mereka masing-masing. Nah, di building need ini tentunya tetap kita masih sama membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan mereka, keinginan mereka apa. Lanjut nanti gayung bersambut di Give Solution. Titik inti di Give Solution ini adalah berikan pesan yang menarik. Misal kalau ada ibu rumah tangga, ternyata dia merasa beban rumah tangga makin banyak, makin kesini makin susah. Minta duit ke suami, sepertinya suami juga sandwich generation, butuh juga ngasih ke orang tuanya. Jadi misalnya intinya pengen punya pendapatan, pengen punya penghasilan yang lebih. Maka di Give Solution itu berikan pesan yang menarik. Ibu, saya undang ke hari Selasa, nanti di hari Selasa itu Ibu akan menemui banyak sekali ibu rumah tangga lainnya yang tadinya nggak ngerti bisnis, tapi belajar di SSW menjadi melek bisnis. Bahkan ke pasar sekarang udah bawa mobil Honda Jazz. Ibu nanti bisa saya kenalkan di sana. Jadi bikin pesan sesuatu yang menarik. Sehingga orang itu ingin datang ke seminar atau ke home sharing. Nah, selanjutnya, sahabat SSW, ketika orang itu sudah kita undang dan datang ke seminar, nah, ini yang harus hati-hati. Sahabat, jangan sampai orang yang kita undang datang duluan ke seminar. Karena ini bisnis penting sekali untuk edifikasi. Orang itu akan melihat kita sosok yang seperti gitu kan? Mikrofon. Nah, sehingga ketika orangnya sudah datang ke seminar, disinilah pertama kali marketing plan dibuka secara maksimal oleh pemateri. Nah, ini mulai nih. Tetapi masalahnya tidak semua calon reseller kita mampu menangkap ya presentasi itu isinya 100%. Belum tentu. Ada yang cuma bisa menangkap 50%. Ada yang bisa menangkap 70%. Mungkin sebelumnya dia scroll dulu TikTok atau buka dulu YouTube atau apa mencari tahu tentang PTBS, jadi nyambung. Bisa jadi 80% atau bahkan mungkin cuma mampu menangkap presentasi itu di 20% karena mungkin banyak masalah di rumahnya, banyak masalah hutang ribanya sehingga tidak fokus. Jadi macam-macam. Nah,
Karena kemampuan menangkap ini berbeda-beda, setiap orang dibutuhkanlah yang namanya follow up. Dibutuhkan apa? Follow up. Jadi follow up itu adalah tindak lanjut dari presentasi sebelumnya. Follow up ini bisa menjadi dua bagian. Yang pertama, follow up kepada mitra baru. Yang kedua, follow up kepada mitra lama yang tidur bobo nyenyak pakai AC narik selimut, nggak ada suaranya, nyap. Jadi follow up ini bisa dua, bisa diarahkan kedua orang. Yang pertama follow up untuk teman-teman yang baru banget. Nah, pernah beberapa minggu yang lalu kelas kita dipisah setelah presentasi. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Umi Elis megang memfollow up mitra baru dan kelas yang sudah tinggi dipegang oleh Abi. Ini bentuk tindak lanjut Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya mengclosingkan tujuannya itu. Nah, hal ini sangat penting. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan follow up ini, hampir rata-rata orang bisa closing, yang bisa closing. Tapi kan kenyataannya Temita ada juga yang nggak closing on the spot. Ada banyak. Maka dari itu follow up itu sangat diperlukan. Nah, ketika Umi Eli sudah membuka forum tanya jawab dan lain sebagainya, closing on the spot, ada yang mungkin penundaan, bukan penolakan Bapak Ibu, penundaan. Penundaan ini tergantung masing-masing orang. Ada yang mungkin belum siap dananya. Ada yang mungkin masih menerka-nerka sistem juga. Ada yang juga mungkin mau masuk tapi saya bingung mau pilih produk mana. Ya. Sehingga setelah pulang nih misalnya dibubarkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang mau memfollow up. Yang pertama, setelah dibubarin ya sama Umi Elis, terus orangnya pulang, pamit pulang, terus kita harus ngapain nih Teh Miftah? Follow up yang efektifnya gimana? Yang pertama nih, saat mau bubar, tanyakan waktu terbaik untuk ditelepon kapan. Jangan kita yang menentukan. Bapak, punten nanti saya hubungi Bapak kira-kira di jam berapa ya Pak? Nah, itu jangan kita yang menentukan. Lebih enaknya beliau yang menentukan. Oh, besok pagi aja Mbak. Oh, nanti malam. Oh, besok sore. Nah, itu mereka yang menentukan. Nih ya, kalau sudah mereka yang menentukan, itu mereka nggak enak. Saat kita telepon, mau reject, mau apa, kan dia yang nentuin waktunya. Itu ya, biar efektif kayak begitu follow up. Yang pertama, tanyakan waktu terbaik untuk ditelepon oleh kita itu kapan. Yang kedua, kalaupun kita belum menentukan, ataupun bapaknya tidak menentukan, silakan telepon atau hubungi paling lambat 1 kali 24 jam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat harus mampu memberikan solusi atau saran terhadap masalah yang dihadapinya. Misal, pas dihubungi ternyata saya baru ada dana 500.000 ya Teh Miftah, bagaimana? Ibu jangan langsung cuci tangan, ah nggak mau, ah ribet ini mah ngurusinnya berarti orangnya nggak punya duit. Jangan kayak begitu. Kita harus mampu, ya, harus mampu mengolah yang Allah titipin ke kita. Orangnya baru punya duit 500.000, berarti bagaimana caranya kita sebagai leadernya membantu nih. Misalnya ada yang punya produk, dibantu dijualin dengan cara komitmennya tetap. Jadi berikan solusi. Lanjut bangun komunikasi. Nah, lanjut bangun komunikasi. Ya, melalui apa? Bisa melalui medsos. Jadi dari mulai dia punya duit cuma 500 sampai gol di 2,6, teman-teman jangan dijauhin ini orangnya, terus dipepet sampai apa? Sampai gol gitu. Nah, yang terakhir tawarkan nilai lebih. Ceritakan tentang kisah-kisah keberhasilan orang yang notabene-nya dulunya sama. Saya juga Bu, waktu dulu bergabung sama Bunda Haja Cucu almarhumah, mau pakai uang dapur. Berapa coba? Ibu mending 500.000, saya 150.000. Ini mah nyata ya. Saya dulu masuk 150.000. Kata Umi Cucu, udah bismillah. Karena saya tertarik, saya akan mengupayakannya Bapak Ibu. Orang tersebut juga sama. Jadi maka pepet terus. Jangan ada kendala, teman-teman nggak mau ambil pusing. Jadi dilepas. Nah ini yang bahaya. Nah, terus pepet sampai akhirnya kita tawarkan nilai lebih. Ceritakan tentang kisah-kisah keberhasilan orang yang notabene-nya posisinya sama dengan orang tersebut. Ya,
Nah, Bapak Ibu, inilah ke apa ya dalam artian semua juga butuh proses, butuh perjuangan. Jadi follow up ini bisa dikatakan 90% ini follow up keberhasilan closing. Karena yang closing on the spot rata-rata di 10%. Saya juga masih banyak belajar ke Burika bagaimana closing on the spot, besar-besar priority gitu ya. Maka belajarlah kepada siapapun. Saya belajar ke Abi Masuri, belajar ke Umi Elis, bagaimana caranya untuk bisa memfollow up dengan baik. Nah, Teh Miftah, jadi berarti penting banget dong follow up. Sangat penting. Penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau tidak di follow up, ya ini rata-rata orangnya menghilang begitu saja. Nah, itu kan kalau yang mau menjadi reseller baru, baru gitu ya. Terus bagaimana kalau memfollow up teman-teman kita yang notabene sudah jadi tim kita, tapi kok tidak ada apa ya, dibilang ada orangnya memang ada, tetapi orangnya ternyata tidak berjuang bersama kita gitu. Nah, ini follow up-nya beda lagi Bapak Ibu. Kalau saya diajari oleh Umi Haja Elis memfollow up tim kita yang sedang tertidur, ini ibaratnya kita indungna apa orang tuanya ya, orang tua nyolek anaknya. Jangan bosen-bosen nyolek, tapi ada hal yang perlu kita pertanyakan dulu. Yang pertama, 3 bulan pertama ini sedang mau fokus nggak di PT BES? Lagi kemana prioritasnya? Oke, kalau ada, udah kita lanjut. Kita lanjut follow up. Kalau dia sudah lupa, list daftar nama lagi. 30 program pakai 30 hari. Bapak Ibu, di SSW luar biasa. Orang-orang di luar sana bingung ngejalanin PTB kayak gimana sih? Udah gitu kita dapat apa tim kanan kiri udah mulai satu-satu bingung juga ngasih taunya bagaimana sih ini sebenarnya SSW luar biasa Bapak Ibu nggak perlu Bapak Ibu bingung sudah ada roadmap-nya. Coba lihat di halaman ke-6 buku roadmap yang biru. Kayak bagaimana sih harusnya Temita? Ini yang tadinya tidur udah mau lagi nih bangun. Terus kita bagaimana? Ya udah Bapak Ibu follow up lagi. Yuk kita sama-sama nulis 300 daftar nama. Dari ulang lagi. Tidak apa-apa. Tidak perlu dilihat perjuangan kemarin-kemarin. Dari ulang lagi. Bikin daftar namanya seolah-olah kita juga sama. Jadi dia bikin, kita bikin. Jadi kayak nggak ngeguruin Bapak Ibu. Jangan seperti ngeguruin, kita diem aja kayak bos. Ngeliatin dia nulis, jangan begitu. Sama-sama megang buku, Bapak Ibu. Kita megang, saya juga sama ini. Misalnya siapa Ibu Asia misalnya. Bu Asia saya juga sama. Saya juga butuh 300 daftar nama lagi. Ibunya nulis, kitanya nulis sebagai leadernya. Jadi merasa saling, merasa sama-sama membutuhkan program 30 hari. Yang kedua, habis itu kita hubungi 10 orang per hari. Bagaimana caranya mau one on one? Tapi susah, waktunya kayaknya nggak kekejar, apalagi macet di mana-mana. Maka bentuklah home sharing di 3 titik misalnya, atau di 2 titik. Itu cukup Bapak Ibu. Lanjut, membuat janji temu. Nah, selanjutnya gimana Teh? Mengundang. Ini bisa one on one atau juga invite ke seminar. Jadi kayak dari ulang lagi Bu, seperti itu. Nah, lanjut presentasi. Ketemu presentasi bisa di home sharing ataupun di seminar. Lanjut follow up seperti tadi Umi Elis, ya. Habis gitu ulangin lagi Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, ya. Setelah besoknya tanyakan waktu terbaiknya mau kapan ditelepon oleh kita. Hubungi setelah telatnya 1 kali 24 jam kalau orangnya nggak ngasih waktu. Berikan solusi, berikan apa solusi terbaik buat apa yang sedang dihadapinya gitu. Lanjut apa? Bangun komunikasi melalui WA. Karena beda Bapak Ibu. Orang-orang yang terbiasa kita ajak bicara dengan orang-orang yang nyep hilang entah kemana terus nggak kita colek-colek ini beda secara chemistry. Bisnis ini beda, bisnis ini sangat unik. Bisnis di PT BES itu nggak bisa cuma asal-asalan, cuma gimana entar, cuma ketemu nanti aja di seminar itu nggak bisa. Bisnis ini lebih kepada membangun chemistry, kepercayaan dia kepada kita kepada dia. Ya, karena apa? Bisnis tuh banyak sebenarnya.
Bisnis banyak sekali, sehingga kalau kita nggak pinter follow up, nggak pinter maintenance, maka nanti lambat laun satu-satu akan pergi. Ini kejadian di tim saya, punten tapi nggak akan saya sebutin namanya. Kejadian melenceng, sudah kemana-mana gitu ya, memasarkan produk orang, bukan produk PTBS lagi dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha untuk memfollow up. Ternyata tertarik dengan cara saya menjadikan dia seperti saudara. Akhirnya lambat laun, mau lagi, saya Miftah ajarin dari ulang lagi. Nah, kalau kayak begitu berarti gayung bersambut, udah follow up lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya orang ini susah untuk meninggalkan kita? Caranya di follow up tadi. Jadi kalau misalnya follow up ke mitra yang sudah tidur, pasti caranya beda. Tetapi kita punya roadmap to success yang nantinya akan menjadikan kita otak kita sama. Harus apa yang kita lakukan? Ya udah, tinggal lihat roadmap to success. Dari mulai kita program 30 hari kerja sampai bagaimana mencapai cita-cita bersama. Goalnya apa? Saya mau Mobilio tahun 2024. Berarti harus ada 4 orang yang dibantu menjadi Smart Club 150. Ajarkan lagi. Maka SSW luar biasa, Bapak Ibu. Dijadikan menjadi seorang leader di sini. Ditempa sama Abi, diajarin sama Abi bagaimana caranya membangun tim sampai kita tahu apa yang tim kita mau. Sampai kita tahu bagaimana caranya menggolkan impian atau dream tim kita. Ya, luar biasa. Kalau orang masih meraba-raba Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita membantu orang untuk jadi big mokes atau mobilio atau motor? Orang-orang masih mencari-cari. Kita mah udah tinggal nyontek plek di buku. Cuma kadang-kadang kita setengah hati ngejalaninnya. Semua roadmap-nya sudah ada. Ini SSW luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu review dari saya, tidak banyak, sedikit, karena ini sebenarnya bukan ilmu baru buat Bapak Ibu leader semuanya. Ini adalah ilmu yang sering diulang-ulang. Ya, cuma kadang-kadang karena aplikasinya setengah-setengah, jadi kita gampang lupa. Maka malam ini, alhamdulillah, kita sama-sama bisa belajar untuk mengulanginya lagi. Jadi, mudah-mudahan dengan kita mereview lagi pelajaran yang sudah ada dari Abi ini, ke depannya kita bisa lebih baik lagi, memfollow up, memaksimalkan ikhtiar kita, menjadikan tim kita sebagai keluarga, dan sesuatunya tidak dijadikan sebagai beban. Memfollow up itu sebagai kebutuhan kita, menjadikan keluarga besar tim kita jadi mendapatkan sesuatu yang berbeda. Berbeda dalam artian, aku udah lama nggak aktif, tapi nggak dicuekin sih sama si Teteh. Tetap dirangkul. Nah, itu sesuatu yang bikin beda menjalankan bisnis ini, sesuatu yang beda membuat orang itu tidak mudah untuk melepaskan bisnis ini, Bapak Ibu. Itu saja dari saya, Bu Mandasari. Terima kasih. Nanti kita kembangkan di tanya jawab aja. Ya, terima kasih. Silakan, Bu Mandasari. Saya kembalikan. Banyak Bu Miftah. Wah, bagaimana Bapak Ibu? Udah ada gambaran? Kita mengulang kembali ya pelajaran yang biasa kita ulang-ulang. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan yang mau bertanya boleh melalui kolom chat atau bertanya langsung boleh, silakan. Saya Bu Manda. Ahmad Zamroni, Bu Manda. Oh, monggo Pak. Langsung Bu Manda. Nggih, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zamroni. Ya, Teteh yang baik hati, Alhamdulillah. Abi, Umi, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon izin tanya, ada nggak sih plotting time untuk pelaksanaan follow up ini? Misalnya pembukaan sekian menit gitu. Terus berapa sih retensinya? Berapa persen maksud saya? Berapa persen retensi untuk apa namanya deviasinya? Oh deviasi, ngomongnya kok susah banget ya. Maksud saya, kalau misalnya untuk pembukaan itu ya, tadi Mitaf bilang bahwa kita lihat keadaan tuh di situ di meja itu ada banyak piala misalnya gitu kan. Kemudian banyak sekali sertifikat yang dipajang ya gitu. Ternyata di situ banyak juga ada binatang, peliharaan dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pembukaan kalimat seperti itu sebenarnya berapa lama sih gitu? Dan kira-kira berapa lama juga untuk deviasinya, misalnya 5% kah, 10%. Kalau setengah jam 10%-nya kan tambah 3 menit tuh gitu kan. Jadi 33 menit misalnya gitu. Itu untuk yang pembukaan. Nah, kemudian masuk seperti tadi yang Teh Miftah bilang apa namanya bottom up ya atau apa namanya bottom line apa tuh namanya tuh Teh Miftah yang melihat atau tahu kebutuhan dia apa sih sebenarnya gitu. Building Gitu kan. need, Ya. building need. Iya, building need-nya bener. Nah, itu untuk tahu yang kayak gitu, kan kita nggak bisa jalan sendiri tuh. Iya kan? Betul. Perlu bimbingan dari upline-upline sebelumnya, bisa 3-4 kali, bahkan ada beberapa orang perlu 10 kali, mungkin kayak gitu ya. Apakah berkenan untuk melanjutkan seperti itu supaya nanti kita bisa apa namanya ya ya kadang sih ada orang yang dablek gitu kan karena mereka juga susah banget belajarnya gitu. Heeh. Nah, yang seperti itu apakah bisa bukannya ditangani ya, tapi diajarin beneran gitu supaya bisa mereka berhasil. Selanjutnya juga untuk pelaksanaan itu ya, Teh ya, gimana kalau misalnya kita ada kendala nih? Kendalanya adalah waktu yang beliau miliki atau camit yang beliau yang kita punya itu waktunya dan kita sendiri itu kadang kala tuh nggak cukup waktunya tuh untuk melakukan follow up gitu. Kadang-kala kitanya terlalu terburu-buru, kita hanya punya waktu setengah jam kah atau 1 jam kah gitu. Sedangkan menurut penjelasan Teh Miftah yang singkat ini kelihatannya kok nggak semudah itu ya atau tidak sesederhana itu. Kadang bisa butuh waktu 1 jam lebih bahkan 2 jam mungkin ya kayak gitu ya. Nah Ya, ada nggak sih bisa yang dipercepat gitu kira-kira seperti itu? Terima kasih banyak ya Teh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ya, Bun. baik, Tari. Terima kasih Pak Zamroni atas pertanyaan. Kenyataannya di lapangan tidak sesimpel yang Teteh bilang. Betul, betul. Jadi dulu mindsetnya kita mau nawarin atau mau memberikan solusi. Yang pertama, Teh Miftah butuh berapa persen sih waktu untuk alokasi ice breaking, building need sampai ke give solution? Sebenarnya nggak ada aturan baku, Pak. Gitu, nggak ada aturan baku. Yang tahu apa manage waktu di situ adalah kita. Jadi basa-basinya juga perlu, tapi kalau terlalu banyak jangan kebanyakan nanti basi beneran. Basa-basi perlu, tapi kalau kebanyakan juga porsi untuk kita building trust dan building need nanti, ini kita kan perlu mendengarkan dia ya. Iya. Sehingga kita yang tahu porsinya di awal untuk ice breaking berapa secukupnya. Masuk ke building trust ini berapa? Lalu masuk ke building need. Nah, di building need ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kategorinya masuk ke dalam 8 pertanyaan basic. Bapak pernah catat nggak? Nah, di building unit ini, 8 pertanyaan basic ini bisa mengkerucutkan sambil kita bertanya, sambil kita mendengarkan apa sebenarnya kebutuhan dia. Nah, ini sudah sangat apa ya? Pertanyaan basic itu sudah membuat mengkerucut lah ibaratnya, sehingga kita tidak perlu ngalor ngidul lagi nanya ini itu lagi. Yang pertama kayak Bapak kerjanya di mana? Sudah berapa lama? Tidak perlu tersusun, tetapi hal itu kalau disampaikan, kita bisa mengkerucutkan jawaban.
Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan sehingga orang itu menjawab masuk ke dalam apa yang dia butuhkan. Jadi 8 pertanyaan basic, kerja di mana Pak, sudah berapa lama, lanjut yang Bapak suka dari pekerjaan ini apa, gitu ya. Lanjut, kalau Bapak misalnya bekerja 5 tahun yang akan datang, kira-kira Bapak menjabat menjadi apa? Nah, terus Bapak punya impian nggak? Dengan 5 tahun tersebut, kira-kira impian Bapak bisa terwujud enggak? Nah, dari situ sudah mulai mengkerucut, Pak. Jadi kita tidak ada waktu baku, tetapi kita juga nggak bisa kalau tidak mempersiapkan pertanyaan dari sebelumnya. Sehingga kita harus sudah tahu di ice breaking segimana cukupnya, lanjut latar belakang orangnya harus kita sudah paham ya. Ini orangnya pengusaha atau ibu rumah tangga atau pelajar, sehingga apa? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa kita kemas sebelumnya. Sehingga kita nggak ngalor ngidul terlalu lama. Apalagi kalau kata Pak Zamroni tadi, sepertinya waktunya mungkin sulit, saya terburu-buru, bapaknya juga nggak ada waktu. Sehingga kurang lebih 15 menit sampai 20 menit itu selesai, Pak. Cuma terkadang kendalanya gini, kalau orangnya sudah lama kenal kita, dan kita juga sudah lama kenal dia, baru amprok lagi, ini yang lama di ice breaking. Ngobrol ngalor jadi lama, karena apa? Lama tidak bertemu, jadi kayak temu kangen, kayak reuni susah. Saya ngalamin Pak, sampai berjam-jam itu teman saya ngomong, tapi di-cut juga susah. Ngalamin yang Bapak alami. Tetapi dari situ, biasanya gini, balik ke laptop ya, nah gitu. Biasanya memang harus ada penggalan kata-kata yang notabene-nya kita tidak terbuai oleh omongan yang kita juga sebenarnya pengen ngobrol lama, tetapi kan tujuan kita juga kan pengen tahu mengkerucutkan dia sebenarnya butuh building need-nya apa. Jadi balik lagi, 8 pertanyaan basic tadi diadakan, kita mendengarkan, langsung give solution. Bisa give solution, misalnya produk langsung closing on the spot bisa, atau kalau orangnya butuh informasi lebih lanjut, kita invite ke seminar. Jadi sebenarnya itu Bapak yang tahu sendiri di lapangan. Nah, Bapak yang tahu sendiri di lapangan butuhnya seapa untuk tidak jadi tambah lebar kali panjang, jadi tambah luas pembicaraan, yaitu 8 pertanyaan basic ini sudah harus ada di genggaman kita. Itu aja sih Pak. Oke, we'll try. We'll try to. Kita coba lagi. Ya, Terima kita kasih coba. Teteh. Terima kasih Bu Manda. Ya, Coba lagi. terima kasih banyak Pak Zamroni. Kayaknya Pak Ahmad Soleh tadi ya, angkat tangan ya. Silakan Pak kalau mau bertanya Pak. Pak Ahmad Soleh. Halo. Pak Ahmad, silakan kalau mau bertanya. Ya, siapa lagi? Apa sudah tahu semua? Kalau sudah tahu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Ini nama saya Abdul Halim. Izin bertanya Bu dari SSW 32, anak buahnya mentor Lia. Mentor Ika. Siapa Bu Mandasari? Pak, siapa Ya. tadi Pak? Siap. Mohon izin Bu, kami ini kan orang baru. Ya. Di situ saya di bawah Ustadz Amit dan Pak Roni. Oh iya. Ya, baik. Kami itu setiap harinya selalu mencari kawan-kawan yang ingin di prospek. Memang di lapangan ini majemuk ya Bu ya. Artinya ada yang jempol, ada yang kelingking Bu. Tapi ya kami tidak putus asa.
Terus kiat-kiat apa yang memudahkan kami untuk istilahnya merespon mereka agar kami bisa dapat yang seperti di grup itu, di motor tuh banyak banget itu. Nah, itu Bu, maksud pertanyaan saya itu. Jadi tolong dikasih kiat-kiat apa yang untuk kami sehingga kami itu tetap semangat. Walaupun sekarang bertati-tati tetap semangat juga, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Pak siapa tadi Bu Mandasari? Pak Halim, Pak Haji Pak Halim Halim. dari SSW 32 ya? Pak, siap. iya. Wah, ini sih big team, Pak. Kalau Bapak tahu, Umar Lia itu guru saya. Oh, Umar siap. Lia ini leader keren di SSW, Pak. Timnya paling besar, ya. Jadi Siap, kalau kata siap. Bapak, bagaimana Bu caranya biar saya semangat walaupun tertati-tati di lapangan? Bapak satu, ikuti apa kata leader. Kalau ada Siap. kendala konsultasi, kenapa Bapak harus konsultasi? Karena Bu Lia sudah menempuh itu duluan, Pak. Siap. Bu Lia sudah menempuh itu duluan. Ibaratnya begini, Bu. Bu Lia di atas rendah. Pak Halim masih di bawah. Kata Bu Lia, jangan ke kiri, Pak. Di situ ada sungai yang ada buayanya. Ikutin, Pak. Kalau Bapak Siap. tetap, berarti kena buaya. Nah, Siap. kata Bu Lia, anjak Pak, di situ ada 3 tikungan tajam, Bapak hati-hati, ikutin lagi. Siap. Jadi konsultasi itu membuat Bapak selamat dari blank spot. Blank spot itu apa, Temita? Hal-hal yang tidak perlu Bapak lakukan, hal-hal yang menyita waktu, tenaga, pikiran Bapak, itu tidak perlu. Yang penting Bapak ikutin leadernya. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, Bapak perlu teachable. Bapak sebesar apapun di luar sana jabatan Bapak, ketika masuk ke SSW, ketika masuk di PTBS harus mau belajar dari nol lagi. Ilmunya sangat banyak, Bapak. Ilmunya sangat banyak. Apalagi produk knowledge, Pak. Produk kita udah ngantri nih. Kurang lebih 200 produk. Kalau kita tidak mau belajar, itu akan hilang begitu saja. Nanti masuk lagi produk yang baru. Pas kita ditanya nggak tahu sama tim, nah ini jangan sampai kayak gini. Harus mau tiket. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya skill yang harus diasah. Nah, ini mah udah pada paham Pak pastinya. Yang pertama presentasi. Minta ajarin sama Bu Leader Lia, quick plan. Sampai closing bagaimana. Presentasi. Yang dua tadi product knowledge, Pak. Yang ketiga, soft skill. Yang keempat, ada sistem. Dan yang kelima, belajar leadership. Kalau 5 skill ini Bapak punya, Bapak aman. Aman tuh dalam artian, mau dimanapun ketemu orang, mau dimanapun, mau siapapun, mau pejabat setinggi apapun, Bapak siap menghadapinya. Karena Bapak punya 5 skill ini. Oke, itu aja dari saya Pak tadi. Coba diulang. 1, samina watona kepada leadernya. Yang kedua, konsultasi Pak, konsultasi. Ya, yang ketiga, terus pelajari, terus skillnya dimatengin. Oke, itu aja. Siap, semangat, Bapak pasti bisa. Siap. Terima kasih Bu atas arahannya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Pak Halim. Sukses terus, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak Halim. Kemarin juga saya dari 32 Pak Halim. Siap. Iya. Setelah dipecah ya. Iya, dari 32 Bun. Dipisahkan Iya. oleh Abi yang memisahkan saya Bun. Kan, luar biasa memang harus kayak begitu Bu Mandasari. Itulah awal untuk menjadi leader besar pasti dipecah sama Abi. Jadi punya tanggung jawab sendiri. Iya. Benar. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum, Bu Manda. Pak Saroni. Pak Saroni. Ya. Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Manda, terima kasih Teh Miftah.
Izin saya mau bertanya, tapi sebelum bertanya saya mau sedikit kembali ke tema kita pada hari ini, yaitu Follow up. cara melakukan follow up yang efektif untuk menghasilkan reseller yang berkualitas. Kalau di sini dikatakan cara follow up, artinya kita udah melewati tahap sebelumnya atau sudah melewati tahap awal, yaitu presentasi atau quick plan. Setelah itu kan follow up, berarti kita ada di tahap kedua. Kemudian di situ untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan reseller yang berkualitas. Reseller berkualitas, maaf ini menurut pemahaman saya ya. Berarti reseller yang berkualitas itu bisa dua macam. Yang pertama, kualitas reseller itu dilihat dari FAST-nya yang tinggi, artinya ada kemungkinan untuk closing ya minimal bisnis atau eksekutif maksimal priority ya, artinya itu kan berarti berkualitas. Yang kedua, reseller berkualitas ini ada kemungkinan reseller itu punya potensi yang sangat besar untuk aktif dan bisa melakukan duplikasi untuk merekrut reseller berikutnya. Itu dalam mungkin pemahaman saya sementara. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, pertanyaan saya adalah, ini merupakan pengalaman pribadi sebetulnya. Bahwasanya ketika kita melakukan follow up setelah kita presentasi atau quick plan kepada calon mitra, saya barangkali membagi calon mitra ini dalam 3 ring ya. Ini juga sekali lagi ini pemahaman saya. Kalau ring 1 saya katakan menurut saya adalah lingkungan keluarga. Ring 2 itu ya lingkungan pertemanan. Artinya orang-orang yang sudah saya kenal dan pokoknya sudah kenal lama gitu, kenal baik. Ring 3 barangkali orang-orang yang baru dikenal atau baru dikenal. Nah, di sini saya berdasarkan pengalaman itu ternyata memfollow up untuk closing ring 1 dan ring 2 ternyata lebih sulit daripada kita mengclosing reseller di ring 3 yang baru kita kenal. Itu ternyata relatif lebih mudah ya. Tapi kalau orang-orang di ring 1, saudara-saudara kita itu retensinya sangat besar. Atau pertemanan teman kita yang sudah lama dan sudah kenal sangat baik justru sulit gitu. Artinya susah untuk di closing gitu. Kendalanya banyak. Di antaranya jawaban mereka adalah ya sebetulnya ini jawaban-jawaban yang udah klasik ya. Coba deh kamu dulu, nanti kamu berhasil, saya baru masuk ya. Itu salah satunya. Ada lagi, wah kalau bisnis itu saya udah kenal lama, saya udah sering diajak sama orang, cuman saya belum berminat begitu. Jadi itu orang-orang dekat. Jadi dia tuh jawabannya secara lugas dan terus terang gitu ya, nggak pakai basa-basi. Penolakan halusnya secara basa-basi. Kadang-kadang kita lihat karena kita sudah berkawan lama, kan kita bisa menilai dia berkualitas atau tidak. Bisa jadi dia itu potensinya besar karena banyak relationship-nya, atau dia memang FAS-nya sangat tinggi. Artinya ini berkualitas, kalau dia masuk itu sangat menguntungkan kita. Ternyata hal-hal semacam itu dalam pelaksananya tidak semudah teoritis, tidak semudah dalam teori gitu. Nah, pertanyaan saya, Teh Miftah, coba saya minta tips-tips yang paling jitu bagaimana untuk memfollow up secara efektif untuk teman-teman terutama di ring 1, ring 2 itu yang menurut pengalaman pribadi saya itu mengalami banyak kesulitan justru gitu. Demikian Teh Miftah, terima kasih atas perhatian dan jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bun. Jawab Ya, Bun. ini pertanyaan mewakili banyak orang, termasuk saya, Pak Saroni. Karena jujur, ya tidak mudah untuk orang-orang terdekat kita membuka hati untuk sama-sama mau berjuang, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tips paling jitu nih, follow up. Sebenarnya kalau dibilang paling jitu, kalau yang namanya untuk mendapatkan mitra yang berkualitas, ini kita ngomong dulu dari mitra secara kuantitas, Pak. Banyakin dulu orangnya, nanti akan terlihat yang berkualitas. Kalau yang orangnya itu aja, bagaimana kita bisa memilih dan mencuat kalau orangnya itu aja? Jadi kualitas di sini bisa dihasilkan dari kuantitas dulu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk orang-orang terdekat kita, kalau memang yang terbiasa dengan multi level, ini biasanya mau duduk bareng, mendengarkan, ini goal. Tapi kalau misalnya memang tidak terbiasa dengan multi level, jatuhnya seperti itu. Jatuhnya malah mencibir, tidak mau mendekat, kita belum ngomong apa-apa udah sangkanya mau diajak atau dan lain sebagainya. Maka kalau sekiranya akan menguras energi tapi tidak closing, tidak perlu ke keluarga dulu. Ya. Karena ternyata orang yang kita tidak kenal dengan orang yang kita kenal, banyakan mana? Banyakan orang yang tidak kita kenal. Kalau serasa teman-teman kita punya jabatan tinggi, diajak untuk PTB sepertinya agak sulit, itu kan secara subjektivitas Bapak yang menilai. Maka untuk menghemat energi, maka lakukan kepada orang-orang yang mungkin belum kita kenal, tetapi sepertinya lebih mudah untuk closing dibanding orang-orang yang kita kenal. Jadi Bapak harus milah-milih juga. Ya, tadi itu satu, kualitas itu bisa diambil dari kuantitas. Yang kedua, kalau notabene keluarga agak sulit, maka lihatlah peluang lebih banyak kepada orang-orang yang mungkin Bapak belum kenal. Terus, Teh Miftah, tips jitunya bagaimana untuk follow up? Ya, memfollow up di sini bisa jadi kita sudah presentasi. Kalau memang memungkinkan leader di atas kita bisa membantu, itu tidak masalah, Pak. Karena kan FAST di sini, kalau misalnya nilainya 10 ke atas, boleh ajak Abi, Umi. Tapi kalau misalnya nilainya di bawah 10, mungkin bawa sponsor. Atau di bawah itu, kita sendiri. Jadi tergantung level mana yang bisa membantu kita. Kalau misalnya ya, seperti wali kota, itu kan kalau misalnya kita tidak mampu, itu kita bisa ajak di follow up, kita sambil mengajak leader di atas kita. Jadi berbagai macam. Nah, tetapi ada beberapa hal yang notabene-nya saya singkat, beberapa hal yang notabene-nya bisa kita lakukan. Yang pertama tadi Pak, tanyakan waktu terbaik. Jadi jangan kita yang menentukan kapan Bapak mau saya prospek, jangan. Tanyakan waktu terbaik yang Bapak punya supaya kita bisa dengan leluasa menelpon atau datang ke rumahnya. Jadi janji temu jangan kita yang nentuin Pak, gitu ya. Kalau bisa dari beliaunya. Yang keduanya, ini kita harus mampu memberikan solusinya. Jadi kan macam-macam kalau sudah di follow up itu kan terlihat dia keterbatasannya di mana. Atau dalam artian gini, ada yang notabene dia mungkin ada dana, tapi sepertinya tidak bisa menyelesaikan bisnisnya, tidak bisa masuk ke dalam sistemnya. Ya kan? Berarti Bapak harus mampu memberikan solusi. Contoh ya Pak, Bapak
tenang aja, untuk menuntut ilmu di SSW itu terbuka secara online. Misal Pak, saya nggak ada waktu, ini bagaimana saya mempelajarinya, sedangkan saya kalau duit, dana ada. Tapi kan cuma asal-asalan doang ikut juga saya nggak mau, saya juga mau tahu lebih banyak tentang bisnis ini. Nah, maka kita harus memberikan solusi kepada beliau. Selanjutnya, nih Pak, bangun komunikasi. Kebanyakan kalau di awal sudah memfollow up terus tidak ada hasil, udah males memfollow up lagi. Padahal ada data bahwasanya orang-orang sales leader itu 80% membutuhkan 5 kali follow up untuk sampai closing. Jadi ini tadi saya dapat artikel bahwasanya 80% sales leader, sales lead melakukan 5 kali follow up. 80% loh Pak. 5 kali follow up sampai akhirnya terjadi closing. Gitu. Jadi dalam artian jangan pernah ya bisa dibilang jangan pernah nyerah untuk memfollow up. Jangan pernah menyerah untuk memfollow up karena di dalam follow up itu ada interaksi. Dan pentingnya tanpa interaksi itu bisa dibilang tidak ada tanpa interaksi tidak akan ada yang namanya transaksi. Mau ngomong itu meni hese. Jadi memang harus ternyata follow up itu diulang-ulang. Sampai ya itu tadi Pak, yang sudah berpengalaman pun kadang-kadang mengulang-ulang. Ini 80% yang mengulangnya sampai 5 kali follow up baru closing. Ya, itu ada studinya yang menyatakan seperti itu. Maka harus tetap terus semangat untuk memfollow up karena di dalam follow up itu ada interaksi antara kita sama orang yang kita follow up. Nah, kalau tidak terjadi interaksi, ya ini nggak akan ada transaksi. Intinya seperti itu, harus mau memfollow up. Kalau sudah dicoba, kemungkinannya 2. Antara orangnya closing atau tidak. Kalau misalnya orangnya closing, lanjut apa? Follow up kepada 30 hari program kerja SSW. Tapi kalau tidak closing juga, berarti minta referral. Minta orang-orang yang mau dibantu, karena program kita ada 5 solusi. Apakah ada teman, bapak, saudara, atau kerabat yang mau dibantu untuk lunas hutang riba? Atau ada yang mau memperoleh motor, mobil secara cash, atau mau haji, umroh, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya memfollow up orangnya oke, lanjut follow up ke program 30 hari kerja. Tapi kalau misalnya orangnya tidak closing juga saat itu, dengan tetap mempertahankan daftar namanya, tidak perlu dihapus, karena kita tidak pernah tahu di langkah keberapa orangnya mau bergabung, itu silakan Bapak minta referral. Itu aja, Bu Mandasari. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Sahroni? Sudah bisa menangkap apa yang dimaksud dengan Bu Miftah? Halo, Pak Sahroni. Iya nih, Bunda, selanjutnya nih ada Bu Nuni dari SSW 28 kayaknya mau nanya nih. Silakan. Ya, silakan Bu Nuni. Nuri. Hah? Nuri. Nuri Hikmawati dari SSW 28. Silakan. Oke, terima kasih. SSW 28 cabang Malang. Ya, ini apa? Ya, silakan semua Jawa, monggo. dari tadi SSW 28. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ini ini layarnya enggak bisa on cam saya. Oh iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Miftah atas penjelasannya semuanya terkait dengan follow up ini ya. Kalau yang diterangkan oleh Bu Miftah tadi itu memang dari awal hingga akhir banyak yang terkait dengan
persiapan sampai presentasi dan sebagainya menuju ke follow up itu lebih kepada offline gitu, nggih. Nah, ini saya bertanya yang terkait dengan online gitu, Bu Miftah. Nah, kebetulan saya ada grup-grup WA gitu ya, grup-grup WA bersama Bu Fatim. Di situ kita sharingkan tentang materi-materinya ini, apa ini, presentasi ini ya, dan bersama dengan Bu Fatim juga. Jadi kalau ibaratnya misalnya hari Jumat itu presentasi biasanya kan ada slide kemudian diterangkan oleh presenter gitu ya. Tapi kalau kita lebih menerangkannya itu slide itu kita terangkan dengan chat WA. Nah, seperti itu sampai kemudian selesai. Nah, seperti di teori marketing, kalau misalnya dalam 100 orang gitu, yang ikut aktif di sana ada sekitar 10 orang gitu. Nah, 10 orang itu aktif, kemudian kalau kita pers lagi gitu ya, itu ada 7 gitu. 7 ingin ikut gitu. Kemudian kalau kita pers lagi, itu 3 yang apa istilahnya mengeksekusi sampai ke daftar mengisi atau mungkin merencanakan transfer gitu. Tapi itu belum sampai kepada closing. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi 10, 7 sama 3 sampai kepada closing ini. Ngeten. Itu. Kemudian yang kedua bagaimana follow up para mantan apa ini MLM ya. Para mantan MLM yang tertarik misalnya bilang iya 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 tapi belum sampai kepada closing. Ini follow up yang sifatnya jabrian. Kemudian bagaimana juga cara memfollow up hingga ke titik akhir itu ya. Ini sudah follow up secara Jabri WA ya, tapi sampai kepada closing mereka mendaftar plus mungkin ke transfer itu prosesnya seperti apa. Jadi yang mereka ada dana ya, stokis sebuah produk eh, yang konvensional dan no MLM seperti itu. Itu Teh Miftah, makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurik. Oke. Luar biasa ini pertanyaannya sesuai 28 ya, Bu Fatima Nursyam dan tim. Saya senang banget ini kalau ada mitra yang punya banyak pertanyaan sehingga banyak mau tahu. Oke, ini dari 100 orang, ada 10 orang kurang lebih yang aktif, 7 yang mau ikut, 3 yang sampai eksekusi ikut serta dalam melis daftar nama dan lain sebagainya, tetapi belum closing gitu ya Bu Nurik? Oke, benar rata-rata setiap grup gitu. Jadi ada 3 misalnya yang menjanjikan, iya besok minggu depan, iya besok sampai di foto di depan bank ya Bu Fatim ya. Ada foto sudah ada di PSI gitu, tapi ternyata belum. Saya malah berpikir ini ya, apa? Oh ya Allah, seperti ini ya rezeki itu kalau belum sampai istilahnya makanan sudah sampai di mulut pun mungkin akan dikasihkan ke anaknya. Nah seperti itu. Ya, Itu, oke. ya. Ini pernah dibahas oleh Umi Elis, co-founder kita. Namanya teh saya agak lupa. Number gitu ya. Nanti coba ditanya. Ini memang bahkan saya waktu itu gini Bu, 150 yang Ya, mau ikut setengahnya 75. ya. Ya. 75 diundang ke seminar separohnya. Berarti berapa? Kurang lebih 30. Diundang ke seminar yang bertahan benar-benar ikutin 15. Dari 15 ini ternyata yang benar-benar serius teachable, kata kita online ikut online, kata kita bikin daftar nama ikut daftar nama, ini separohnya 7. Dari 7 ini benar-benar ternyata cuma 3, ya kurang lebih sama, ya. Katanya udah mau ke BSI dan lain sebagainya. Dari 3 itu ternyata yang benar biasanya mengikuti atau jadi jenderal tuh 1, Bu. Iya, oke. Jadi tenang saja, bukan ibu saja yang mengalami, begitu juga di tim saya. Jadi memang apa ya? Ya, itu Abi tadi ngomong apa tah, Bu Mandasari? Jadi memang bukan di tim ibu saja yang seperti ini. Di tim kami juga, mungkin di tim yang lain juga sama seperti itu. Tapi Bu, coba difikirkan kembali. Kalau misalnya ada 150 orang tidak serius misalnya,
nimbrung di tim kita. Ibu mau nggak? Saya ulang. Misalnya ada orang, 150 orang. Sebenarnya nggak serius, cuma nimbrung-nimbrung doang di tim ibu. Mau nggak ibu? Nggak mau lah, Nah, bikin saya repot juga baik. sama nggak mau. Ini Berarti, nganu, bukan di iya grup ini kan memang SSB. probabilitas ya. Maksudnya Allah memang sedang menyaring orang yang tepat untuk di tim kita. Jadi ini tuh angka-angka yang tadi Ibu bilang, itu kejadian Bu, benar. Di tim saya juga seperti itu. Tetapi tergantung kita memaknainya. Sekarang kalau misalnya Allah menyaring dari 150, akhirnya ada jenderalnya satu, saya lebih senang seperti itu, Bu. Sehingga energi saya benar-benar habis tertuju kepada orang yang benar-benar mau menduplikasi saya sebagai leader. Sekarang banyaknya doang. Kita nyuruh apa-apa nggak diikutin. Terus mau bagaimana timnya? Energinya terkuras habis begitu saja. Jadi tergantung pemaknaan. Pemaknaan satu orang ini, kalau saya lebih suka menjadi leader untuk satu orang ini, yang penting orangnya benar-benar samina wa ta'na, ketimbang banyak orang tapi cuma tim hore doang. Nah, Bu Mandasari coba dibuka, itu tadi Abi bilang apa? Di obrolan. Number. Ya, ini benar, hukum bilangan besar, law of large number. Ini yang ibu apa kemukakan itu memang pernah dibahas oleh founder kita. Bahkan waktu itu kalau nggak salah 150 orang menjadi 75, menjadi 30, sampai 15, sampai akhirnya 7, mengkerucut jadi 3, dari 3 itu satu orang yang menjadi leader. Gitu. Terus lanjut, bagaimana memfollow up mantan MLM ya Bu Nurik? Yups, bener. Apa ini? Leader MLM di Kota Malang. Ya, Iya, leader MLM sudah gitu ya. sudah berkali-kali apa bilang, iya Mbak saya gabung, iya Mbak saya gabung, tapi belum sampai ke eksekusi. Sementara di sebelahnya beliau itu banyak yang menawari juga base, dan mereka juga apa ini sudah tingkatnya sudah pada leader juga. Ini banyak Bu yang nawari saya, ini base juga banyak gitu. Nah, sampai sekarang belum di tahapan apa ini, belum di tahapan closing, belum Oke. closing ke ke siapapun gitu. Termasuk Ah, di saya belum game. Bu Nurik, punten saya tanya, sudah prestasinya di PT BES di level mana, Bu? Apa sudah motor case? Atau sudah mobilio case? Belum Bu, Motor belum, case juga belum? belum. Nah, ini begini Bu, kadang SC20. mereka mengcompare. Kadang mereka mengcompare apa yang sudah kita dapat dengan apa yang sudah mereka dapat. Gitu. Kalau untuk biasanya gini, ada beberapa teman saya juga notabene-nya itu sudah menjadi leader besar di salah satu multi level. Tapi kami pakai kekeh. Dia merekrut saya nggak bisa, saya merekrut dia juga nggak bisa. Tetapi ini mengcompare. Biasanya Iya, mengcompare. Prestasi yang sudah, misalnya gini Bu, Miftah lu udah dapat apa sih memang di PTBS gitu. Ya, iya dua biasanya orang mereka, ini. Mm-mm. satu itu Bu, berarti tugas Ibu sekarang adalah prestasi. Entah itu mau di motor cash, mobilio cash, Pajero, bahkan rumah 1 miliar harus secepatnya. Karena di enggak juga mereka melihat itu. Ya, jadi Bu Nurik PR-nya adalah bagaimana bisa memperlihatkan prestasi kepada sesama leader di multi level lain. Itu aja sih Bu sebenarnya. Terus ada lagi tadi apa Bu? Pertanyaan satu lagi? Stokis di produk tertentu dan kondisi sudah capek dengan ini karena konvensional ya gitu. Jadi tapi no MLM, ngeten. Pendekatannya bagaimana? No MLM,
Stokis Orangnya di tidak mau MLM. stokis di konvensional. Oh, dia stokis di bisnis konvensional. Oke, kalau sesama pengusaha, biasanya begini, Bu. Mau nggak berbisnis, yang notabene-nya kita tidak sibuk dengan produk, produk sudah ada. Satu itu, karena posisinya saya ya, kalau di diri saya, Bu, saya pengusaha Tanah Abang, saya benar-benar engap mengadakan barang yang notabene-nya selalu berubah-berubah mengikuti zaman. Ya, taruhlah misalnya saya fashion. Kenapa saya tergiur dengan PT Best? Karena saya tidak ngurusin yang namanya produk. Saya tidak ngurusin yang namanya perizinan. Saya tidak ngurusin yang namanya bagi hasilnya berapa. Saya terima beres. Ini lebih simple, lebih mempermudah seorang pengusaha dalam menyiasati bisnisnya. Dibanding kita konvensional, semuanya kita yang urus. Karyawan kita yang urus. Tren marketing, produk arahnya kemana kita yang urus. Terus bagi hasil atau yang lain sebagainya, sistemnya kita yang urus. Ini sangat melelahkan sebenarnya, Bu. Dengan adanya PT Best, bagi hasil seperti ini, kita dibantu menjadi resellernya dengan sistemnya PLBS luar biasa, hanya dengan PCA, modalnya juga terjangkau 2,6, sedangkan hasilnya luar biasa, ya, hasilnya bisa mencapai miliaran dengan hanya 2,6 juta, ini sangat menguntungkan para pengusaha. Maka ketika ada orang yang stokis di konvensional, Ibu mau prospek, maka harus dengan jeli membuka hal-hal apa yang menjadi lebih terlihat mudah dan murah. Ya, di mata pembisnis ini sangat mudah, ini sangat murah, ini gampang dicapai itu. Sehingga Ibu harus mampu mengekspos keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan yang bisa dicapai oleh pengusaha tersebut dibandingkan bisnis konvensional yang mungkin sudah beberapa tahun atau puluhan tahun dia jalani. Seperti itu, Bu Nuri. Oke, terima kasih, Teh Miftah. Ya, Ada sama-sama, Bu. inspirasi. Semangat Ya. terus, semangat terus. Semoga bisa mencapai prestasi ya, sehingga bisa menggolkan orang-orang yang notabene-nya mengcompare dengan bisnis kita. Semangat, Bu Nuri. Amin, amin. Amin ya Rab, Iya, walana amin. jami'an. Amin. Yes, circle-nya banyak orang-orang sukses di itu sih sebenarnya MLM. Iya. Ya belum ini. Baik, terima kasih Bu Nuri. Nah, sekarang kayaknya ada Pak Supriyatna dari Depok, SSW 33. Silakan Pak kalau mau bertanya. Bapak Supriyatna. Silakan Pak kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Supriyatna dari Warahmatullahi SSW wabarakatuh. 33. Monggo Pak, silakan. Saya di grupnya Bu Sari. Bu Sari di leadernya Bu apa? Ya dari Bu Sari saya. Saya baru gitu Bu di grup SSW 33. Saya belum menjalankan full gitu karena baru berapa hari ini bergabung gitu. Makanya saya pengen belajar dulu dari Zoom ini. Saya pengen ngikutin dulu apa-apa aja langkah-langkahnya gitu. Biar bisa saya ikutin terus apa aja yang ditanyakan yang udah menjalankan bagaimana caranya. Itu aja kayaknya Bu. Belum banyak yang saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyatna, salam kenal dari SSW 33, timnya Ibu Sari. Luar Iya. biasa ini yang kompak nih SSW 33. Pak Supriyatna, untuk awal, Bapak sudah masuk dalam grup ya, tinggal mengikuti arahan leader. Tapi secara keseluruhan di Smart Synergy World ini memiliki roadmap to success, pastikan Bapak memiliki bukunya.
ya. Untuk gitu ya, ya. ya, untuk semua tim SSW dari SSW 1 sampai 33 ini memang kita sudah memiliki roadmap to suksesnya, Pak. Sudah ada pola yang tinggal Bapak ikuti sambil dibina oleh leadernya. Nah, bagaimana caranya? Nanti Bapak akan dibina oleh leader. Yang pertama, ini pastikan Bapak mensponsori 5 orang di kanan dan 5 orang di kiri. Ya, untuk itu tahapan pertamanya, Pak. Nah, tahapan pertamanya. Sponsori secara pribadi 5 orang di kanan, 5 orang di kiri. Itu masuk di Smart Club 20. Smart Club 20 ini artinya Smart Club yang sedang dipersiapkan untuk mencapai 20 juta pertama. Nah, bagaimana Bu langkah-langkahnya? Nanti silakan minta arahan dari leadernya Bu Sari. Ya. Setelah itu nanti ada tahapannya lagi, Pak. Smart Club selanjutnya adalah 150, yaitu Smart Club yang arahnya sudah dipersiapkan untuk menerima profit selanjutnya yang 150 juta. Begitu selanjutnya ke Smart Club 500 yang arahnya sudah dipersiapkan untuk menerima Big Mo Cash atau uang cash 500 juta. Begitu sampai di Smart Club 1000 untuk menyiapkan menerima profit selanjutnya di angka 1 miliar. Jadi tidak langsung kita langsung ke up. Karena agak ungap gitu ya, jadi dibagi-bagi per level. Nah, ini itu semuanya akan dikupas tuntas di Business Development Program Roadmap. Jadi Bapak tinggal beli bukunya, ikuti arahan leadernya sesuai dengan program yang ada. Itu insya Allah nyampe, Pak. Karena itu adalah program kurikulum yang dibentuk oleh founder kita SSW dari pengalaman beliau. Pengalaman beliau berbisnis di PT BES selama kurang lebih 3,5 tahun dengan profit 10 miliar. Maka kalau sudah seperti itu, Bapak tinggal mencontek plek apa yang sudah Abi Masturi tuangkan di dalam roadmap to success ini. Itu aja, Pak. Pasti nyampe, ikuti apa kata leader, pasti dapat. Gitu aja. Oke, siap. Semangat, Terima Pak, kasih, Bu. semangat. Terima kasih. Priyatna ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Daha nih, Bun. Mohon dipertegas ya tugas PIC dalam hal membina mitra atau reseller agar peraihan dan kesuksesannya cepat terrealisasi. Iya, itu dah. Begitu deh. Coba. Terima kasih. Ya, Ustadz Daha. Ya, silakan. Oke, Itu baik. namanya slip of the tongue. Slip of the tongue, keseleo lidah. Oke, ini juga ya. Itu gini, Ustadz Daha, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tugas PIC apaan aja sih? Terus bagaimana caranya biar kita itu tim di bawah PIC itu dapat cepat merealisasikan reward-reward yang ada gitu ya, Ustadz Daha. Oke, baik. Ini sebenarnya mungkin pertanyaan dari tim saya juga ke saya, Pak. Terima kasih. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, mitra SSW, inilah bisnis di mana kita tidak sanggup sendirian, Bapak Ibu. Kita bisa sukses dengan cara mensukseskan orang lain. Nah, maka di roadmap to success ini sebenarnya PIC tinggal mengikuti arahan apa kata founder. Ya, PIC nggak perlu nyari, nggak perlu mikir pakai rumus apa, nggak perlu. Karena sudah ada. Maka lihat dari tim kita, ya, dari tim kita, itu coba dicek satu-satu
sampai di mana perjuangannya, sampai di mana angkanya, di mana kesulitannya, ya. Terus apa yang mau dicapai? Karena setiap orang ini pasti titiknya beda-beda. Mungkin padahal ada di Smart Club 20 baru mau mencapai 75 kanan kiri. Yang satunya mungkin ada di menuju Mokes. Nah, ini tidak serta-merta bisa jalan masing-masing, Pak. Karena untuk mencapai 150 juta, ya, ini harus ada 4 orang yang dipilih oleh PIC. 4 orang yang menjadi SC 150. Maka sahabat pastikan sahabat masuk ke dalam tete kotak-kotak tanya Big roadmap to project. success ya. Big project. Ya, big project. Sahabat pastikan nama sahabat ada di dalam big projectnya ini. Ini adalah orang-orang pilihan, sahabat. Jangan sampai nggak masuk, berarti teman-teman tidak diperhitungkan oleh PIC-nya. Bisa jadi karena apa tidak diperhitungkan? Mungkin satu, kurang samina wa ta'na. Yang kedua mungkin aktivasinya harus digebrak-gebrak mulu. Ya, tidak nereleng sorangan misalnya. Nah ini karena saya jujur aja sebagai PIC, akan saya pilih orang-orang yang satu, samina wa ta'na kepada saya. Yang kedua, integritasnya tinggi, ya. Seminar tidak perlu digebrak-gebrak, udah datang, ya. Tidak perlu disuruh bawa buku, udah siap buku buat nulis. Tidak perlu lagi, hey, seminar online, seminar offline, tidak perlu. Integritas harus tinggi. Maka kenapa? Karena saya pasti punya integritas yang sama seperti orang yang saya pilih di dalam big project. Nah, jangan sampai ini Ustadz Daha tidak ada namanya di dalam big project. Nah, kalau misalnya terus bagaimana? Ya udah kalau udah punya satu visi misi kayak begini, udah ada namanya di dalam big project, maka biasanya diarahkannya sama oleh leadernya. Satu. Maka orang yang mau big mokes harus apa di situ? Ada 8 orang atau 4 pasang yang harus mencapai mobilio cash. Cek lagi PIC, mana 8 orang yang serius mau mobilio. Yang nggak serius, keluarin. Nggak usah didaftarin di dalam nama sini. Karena jadi PIC juga nggak gampang, Bapak. Ya, kita dituntut dari bawah untuk apa? Untuk segera merealisasikan reward. Dari atas kita juga dituntut sama itu. Ayo, udah di brand, harus. Ya, sehingga apa? Kalau kita daftarin nama orang yang cuma buat nongkrong doang, di big project kita, cuma capek doang. Ya, pastikan orangnya harus diajak ngobrol dari hati ke hati. Serius nggak ini? Mau dapat mobilio kapan? Bu Miftah begini-begini, didengerin, Pak. Cari solusinya. Tapi yang namanya orang mau sukses harus ada komitmen. Bisa enggak nuntut ilmu terus di setiap hari Selasa tanpa absen? Bisa, ayo. Karena kata Abi apa? Lihat dari Vital Sen. Yang mau Big Mokes minimal 25 orang tuh Miftah. Bawanya 10 lagi, 10 lagi. Itu kalau founder, Bu. Enaknya di Abi Masuri udah ada patokannya. Saya nggak pusing. Kenapa Miftah nggak nyampe-nyampe Big Mokes? Lihat Vital Sen-nya cuma 10 orang yang datang. Ulah ambek-ambekan ke founder. Kumaha evaluasi. Gagal lagi. Apa perbaiki? Konsultasi lagi. Begitu Bapak sampai dapat. Maka disinilah letaknya bagaimana kita harus samina wa ta'na ke leader, ke founder. Semuanya tidak ada yang mudah Bapak Ibu. Jadi PIC juga tidak mudah. Tetapi kalau kita punya niat, ketulusan yang tinggi membantu tim kita, yang kedua kita punya kegigihan untuk sama-sama dibantu dan membantu, yang ketiga produktivitas atau produktivitas kita sama-sama lah, ya, aktivasi kita sama-sama. 10 harus closing, bukan berarti PIC harus closing 10. Lihat tim di bawahnya, ada 10 orang, sarang hijinya kamu closing satu begitu Bapak. Jadi
Bapak Ibu pastikan ada namanya di dalam draft eh, apa di roadmap to success di buku itu ada nama Bapak Ibu ya. Sehingga ini adalah orang-orang yang dipilih yang notabene-nya mungkin sudah menjadi apa ya? eh sudah menjadi tim yang dianggap lebih solid lah ya dibanding tim yang lainnya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah pindah. Tentunya dengan bijaksana para PIC juga harus mewawancarai secara apa ya dari hati ke hati. Karena bisnis di PTBS mah nggak bisa selewat-selewat doang, Bapak. Nggak bisa. Kita harus sampai, Bapak ya dulu ini mah tahun 2023, saya mah sampai saya inepin itu mitra saya. Ngomong dari hati ke hati. Karena kalau selewat doang ketemunya di seminar doang, itu nggak terbentuk chemistry-nya. Saya juga nggak paham dia maunya gimana, dia juga nggak paham saya maunya apa. Padahal kita mau sukses bareng. Maka harus duduk sama-sama, ditanya dari hati ke hati. Baik, Teh Miftah, saya ikut arahan Teh Miftah. Saya mau raih Mobilio Cash. Maka saya posisi mau Big Mo Cash. Maka Vital Sen harus ada berapa? 25 orang setiap hari Selasa. Makanya salah satu Bapak di Japri, Bapak diobrolin, Bapak mungkin diinepin. Pak, kalau bisa setiap Selasa tidak ada absen. Sanggup, sanggup, bismillah. Udah Pak itu. Kalau udah kayak begitu Pak, integritasnya sama antara leader sama timnya, jadi insya Allah. Nah, saya juga banyak belajar ini dari leader-leader hebat di SSW, Pak. Karena mungkin Teh Miftah juga belum sampai di puncak itu. Sedang prosesnya, masih proses belajar. Gagal saya ulangi, kurang efektif saya minta evaluasi saya, konsultasi lagi, terus sedang berjuang. Tapi saya yakin, Allah itu tidak tidur. Allah paling tahu siapa yang serius di bisnis ini. Ya, tinggal kita mau bersabar, ya mau terus berjuang dengan punya terus ketulusan membantu tim, kegigihan membantu tim, dan juga samina watona sama leader dan founder kita. Itu aja pada. Iya, terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau bertanya? Silahkan yang masih mau bertanya atau sudah cukup? Saya deh kalau gitu. Iya. Tanya lagi Pak, masih kurang. Iya, Enggak. mohon izin curhat. Silakan. Ada Teh Miftah, punten. Ini saya mau Doa, Pak. curhat. Dalam perjalanan dapat sekian banyak gitu ya. Ada yang dengar, ada yang tidak. Tapi lama-lama kebanyakan kok nggak ada yang mau denger ya. Artinya memang untuk membangun yang seperti itu yang tadi Teh Miftah sampaikan tadi, kayaknya kok emang nggak mudah banget gitu ya. Ada salah satu kelemahan saya di mana ada penjelasan ketika Abi Masturi bilang itu apa namanya basic karakter, ya, sanguine, kemudian phlegmatic, lalu koleris gitu kan, kemudian perfeksionis, di mana saya salah satunya itu adalah orang apa namanya sanguine gitu. Artinya mungkin saja saya lebih banyak mendapatkan orang baru secara mudah gitu ya, atau nggak kesulitan gitu lah untuk dapat gitu. Namun saya punya kesulitan gitu, kesulitan dasar saya, sebagaimana yang Abi kasih tahu, saya itu kok orangnya tidak bisa terorganisir dengan baik ya. Artinya saya tidak bisa mengorganisir teman-teman saya, tim saya seharusnya seperti ini gitu loh, harusnya gitu, ngikuti apa kata leader gitu. Nah, saya kesulitan hal yang seperti itu. Kira-kira ada nggak sih jurus jitu untuk apa namanya menyelesaikan masalah saya yang mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain? Rekrut bisa, tapi untuk apa namanya ya memanage gitu ya,
itu kayaknya kok agak kesulitan gitu. Harusnya diapain ya kita itu, apa dijitakin gitu apa gimana gitu. Apa dipentungin gitu biar pada bisa gitu. Iya, terima kasih Teh. Masa udah Pak Zamroni, masa geus karolot kudu dipentungin? Aku nggak lucu. Habis Oke, gimana ya tuh bebal. baik ini. Oke, Teteh, karolotnya naon teteh? oke baik. Saya tangkap Pak Zamroni merekrut bisa, tapi kok mendisiplinkan tidak bisa, gitu ya. Bener. Oke, Salah Pak satunya itu. Zamroni, kalau faktornya Sisi itu bisa minta tolong ke leader atau ke founder, misal dalam satu acara, misalnya Bapak leadernya, tapi kan Bapak merasa tidak mampu untuk mengkoordinasikan, mengkondisikan supaya disiplin. Maka Bapak bisa minta tolong ke Bu Fatimah. Bu Fatimah misalnya nggak bisa juga minta tolong ke Umi dan ke Abi. Sehingga itulah salah satu bentuk apa ya? SSW yang notabene-nya saling gitu. Ada sesuatu yang kita tidak mampu, maka Bapak jangan biarkan itu berlama-lama. Cari solusinya. Kalau kita terkesan tidak bisa tegas, terkesan tidak bisa mendisiplinkan tim kita, maka minta tolong untuk leader di atas kita turun tangan membantu kita karena itu kelemahan kita. Bagusnya seorang leader itu paham apa yang menjadi kelebihan, kekurangan gitu ya, sehingga Bapak bisa mengisi kekurangan ini dengan apa. Kalau dari kita sebagai insan kita paham bahwa aku mah sanguin, aku mah bisa merekrut tapi tidak bisa mendisiplinkan, maka cari bantuan ke leader atas. Jadi saya pernah Pak, mungkin saya di awal sama seperti Bapak, ya. Kebanyakan teman ada rasa nggak enak gitu ya, nggak mau dianggap sebagai atasan, udahlah entah kudu leader-leaderan lah orang mah. Tapi ternyata itu penting kan, di satu aspek itu sangat penting. Ketika saya kosong dalam hal itu, saya minta bantuan waktu itu ke Umi Haja Cucu Henda almarhumah. Nah, karena beliau tegas, akhirnya peran saya bisa. Dan saya sambil belajar Pak, sambil belajar. Karena leader yang baik itu yang tetap mau belajar, ya. Tetapi Bapak bagus, paham kekurangannya, sehingga harus ada apa nih yang diisi, Bu Fatimah atau Abi Masturi. Saya pernah ada di posisi itu Pak, tapi akhirnya lama-lama belajar untuk perkembangan tim, untuk kebaikan tim. Bukan berarti kita mau menjadi bosnya, bukan berarti kita pengen atau gila hormat, bukan. Tetapi ada satu atau dua aspek yang dalam artian memang membutuhkan ketegasan, ya, membutuhkan ketegasan dari seorang leader. Kalau itu ternyata kita tidak mumpuni, minta leader atasnya untuk membantu kita. Itu fungsinya leader juga, Pak. Gimana Pak Zamroni? Jadi nggak apa-apa tuh leadernya direpotin kayak gitu kan, kasihan. Kan grupnya mereka juga besar juga banyak. Gini Pak, kalau Bapak bertumbuh, siapa yang untung juga? Ya leadernya untung juga lah. Kalau Bapak bertumbuh. Nah ini makanya bagus, ada sisi yang Bapak tidak merasa maksimal, di situ Bapak ngeh, maka leader bisa membantu untuk menutupi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai leader tim kita nggak nurut, coba founder turun, nurut nggak? Pasti nurut. Mau Abi ya kayak gitu ya? Mau lah pasti, nggak mungkin nggak mau. Kalau kita bertumbuh juga Abi bertumbuh. Oke, gitu aja Pak Zam. Semangat terus. Bismillah. Yes, insyaallah. Oke, siap, insyaallah. Gimana Bun ini, berhubung sudah malam, apa kita sudahi sesi tanya jawabnya? Oke, Bu Mandasari. Ya. Closing, silahkan closing statementnya Bunda.
Baik, sahabat SSW semua, tadi kita sama-sama sudah membahas, tapi ternyata follow up tidak semudah yang kita bayangkan. Hal ini tidak salah karena beberapa orang yang sudah memiliki qualified di bidangnya pun 80% itu menyatakan bahwa membutuhkan setidaknya 5 kali untuk proses follow up. Nah, maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa sahabat jangan merasa patah semangat, terus memfollow up tim, terus berusaha memfollow up semaksimal mungkin, karena di dalam follow up itu ada interaksi. Yang pentingnya, interaksi itu sangat penting, karena tanpa interaksi tidak akan ada transaksi. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya.